Hai Sobat L, Anda di Elenio. Saya Diki Avandi, kita di segmen Sosok Ramadan. Pernahkah Anda mendengar nama dari Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari? Panjang ya? Mungkin kebanyakan kita tidak tahu dengan nama tersebut atau bahkan baru pertama kali mendengar nama itu. Tapi kalau saya sebut Imam Bukhari, nah kebanyakan kita pasti tahu nama itu. Jadi Imam Bukhari ini memiliki nama Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. Beliau dikenal sebagai salah satu imam hadis yang kemampuannya tidak perlu kita ragukan lagi. Imam Bukhari hafal 100.000 hadis sahih dengan sanad dan matanya. Kemudian dia juga menghafal 200.000 hadis palsu dengan sanad dan matanya juga. Imam Bukhari adalah salah satu ulama hadis yang diakui keilmuannya dalam meriwayatkan hadis. Salah satu kitab terkenal yang dia tulis adalah Kitab Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Muqtasar min Umur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa Sunanihi wa Ayyamihi. Nah, gimana? Anda tidak tahu dengan kitabnya? Nama yang cukup panjang. Tapi kalau saya sebut Kitab Sahih Bukhari, saya yakin semuanya pasti akan kenal kitab ini. Sebagai umat Islam, nama Imam Bukhari sudah sangat lekat dengan telinga kita. Setiap mendengar pengajaran dan pengajian, seringkali kita mendengar periwayat hadisnya adalah Imam Bukhari. Atau jika kita membaca buku agama, saat ada salinan teks hadis, pasti juga kita sering membaca HR Bukhari atau hadis riwayat Bukhari. Lalu kira-kira siapa sih Imam Bukhari ini? Karena sekarang kita masih menikmati suasana Ramadan, maka untuk segmen sosok kali ini kita akan membahas sosok yang sangat dikenal oleh umat Islam seluruh dunia dari masa ke masa ini. Kita akan mengulas sosok Imam Bukhari ini sebenarnya. Ayah dari Imam Bukhari bernama Ismail bin Ibrahim atau biasa dipanggil Abu Hasan. Dia adalah murid sekaligus sahabat dari Imam Malik bin Anas rahimullah, seorang ulama mazhab yang sekarang kita kenal dengan nama mazhab Maliki. Ayah dari Imam Bukhari ini dikenal soleh dan seorang ahli hadis. Dia adalah seorang yang berilmu dan mengabdikan diri pada dakwah Islam melalui sekolah dan madrasah yang dia dirikan. Seorang muridnya bernama Ahmad bin Hafs pernah berkunjung ke rumah ayah dari Imam Bukhari dan mendengarkan beliau berkata, "Aku tidak mengetahui sedirham pun dari hartaku yang haram dan tidak pula mengandung syubhat." Sebuah kalimat yang sangat menampar kita yang mungkin saja secara sadar kita telah memakan harta tanpa melihat keharamannya. Sementara ayah dari Imam Bukhari dengan keimanannya selalu memperhatikan bahwa hartanya tidak ada yang haram. Jangankan haram, syubhat saja mereka tidak mau. Dan akhirnya Ismail bin Ibrahim meninggal dunia ketika Imam Bukhari masih kecil. Dan diriwayatkan dia meninggal karena sakit. Sementara ibu dari Imam Bukhari dikenal sebagai seorang yang taat dan solehah. Tidak ada catatan tentang nama beliau, namun beliau dikenal sebagai ibu yang sangat penyayang dengan anaknya dan selalu memperhatikan pendidikan anaknya. Dia berasal dari keluarga yang biasa saja, namun dengan ketaatan dan kesolehannya dia mampu mendidik seorang Imam Bukhari menjadi ulama yang besar. Imam Bukhari lahir di sebuah kota kecil bernama Bukhara, tepatnya di tepian sungai Jihun di negara Uzbekistan sekarang. Jaraknya sekitar 4.100 km dari kota Mekah. Imam Bukhari lahir pada 21 Juli 810 Masehi atau 13 Syawal 194 Hijriah. Di masa kecil, Imam Bukhari tumbuh di dalam didikan ibunya. Seperti yang kita sebutkan tadi, ayah beliau meninggal saat Imam Bukhari masih kecil. Maka jadilah ibunda dari Imam Bukhari menjadi ibu sekaligus ayah bagi Imam Bukhari. Nah, menjadi orang tua tunggal atau menjadi single parent sangatlah tidak mudah. Apalagi dia harus mengurus dua anaknya, yaitu Imam Bukhari dan saudaranya yang bernama Ahmad bin Ismail. Kemudian ibunda dari Imam Bukhari juga membawa cita-cita yang besar dari suaminya, yang ingin menjadikan Imam Bukhari menjadi salah satu ulama besar. Tapi perjuangan itu memiliki banyak rintangan. Ya, salah satunya pada usia 4 tahun Imam Bukhari mengeluhkan sakit mata dan kemudian buta. Dengan segala keterbatasan, ibundanya membawa Imam Bukhari berobat ke sana kemari. Banyak ahli pengobatan yang ditemui saat itu, namun sayangnya tidak ada satupun yang bisa mengobati mata dari Imam Bukhari ini. Nah, dari titik itu bukan keputusasaan atau kekecewaan yang dirasakan oleh ibunda Imam Bukhari,
melainkan keyakinan kepada Allah, rasa berserah diri, dan keimanan sehingga membuat Ibunda Bukhari selalu berdoa kepada Allah untuk penyembuhan mata dari anaknya. Dikisahkan dari beberapa kitab, ibu dari Imam Bukhari pada suatu malam bermimpi bertemu dengan Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan bahwa mata putranya akan sembuh. Dan ajaibnya, pada keesokannya ternyata ya memang mata dari Imam Bukhari kembali sembuh dari kebutaan. Mungkin bagi kebanyakan orang cerita dari mimpi ibunda Imam Bukhari ini tidak masuk akal. Bagaimana mungkin hanya dengan sebuah mimpi mata dari Imam Bukhari kembali sembuh seperti semula? Nah, tapi bagi orang yang beriman cerita itu adalah hal yang wajar-wajar saja. Karena pertolongan Allah itu kadang tidak disangka-sangka datangnya dan terkadang tidak mampu dicerna oleh akal manusia. Nah, dari poin ini kita bisa belajar bagaimana kita menjadi orang tua harus memberikan harta yang halal kepada anak kita. Kita jangan sampai memberikan harta yang tergolong syubhat apalagi haram. Karena harta yang baik insya Allah akan memberikan kebaikan pula kepada anak keturunan kita. Seperti yang kita jelaskan tadi disebutkan bahwasanya orang tua dari Imam Bukhari memiliki sebuah madrasah, yang artinya di sana memiliki banyak literasi bacaan. Bahkan disebutkan juga di rumah Imam Bukhari memiliki sebuah perpustakaan kecil, tempat Imam Bukhari kecil dan teman-temannya bisa belajar di sana. Kemudian Imam Bukhari juga memiliki pendidikan formal di sebuah madrasah, dan setelahnya baru pulang sekolah dia kembali belajar di perpustakaan itu. Sama seperti ayahnya dulu, di sana dia menunjukkan minatnya tentang ilmu hadis. Tak hanya itu, dia juga memiliki daya ingat yang sangat luar biasa yang tidak dimiliki oleh anak-anak seusianya pada waktu itu. Di usia 10 tahun, Imam Bukhari sudah mulai serius untuk belajar dan menghafal berbagai macam hadis. Kemudian dia juga belajar pada tokoh-tokoh ahli hadis yang ada di sekitarnya. Salah satu yang terkenal adalah Syekh Ad-Dakili. Hingga di usianya yang ke-16 tahun, Imam Bukhari sudah dikenal sebagai pemuda yang sangat cerdas yang menghafal Al-Quran dan hadis. Selain itu, dia sudah ditunjuk sebagai seorang yang bisa mengoreksi hafalan dan maton maupun rawi dalam hadis yang diucapkan oleh gurunya sendiri. Dia juga menghafal buku hadis yang ditulis oleh Imam Abdullah bin Al-Mubarak dan Imam Waqi, yang pada masa itu mereka berdua ini terkenal sebagai ahli hadis. Pada tahun 210 Hijriah atau riwayat lain menyebutkan 216 Hijriah, Imam Bukhari bersama ibunya dan saudaranya melaksanakan ibadah haji menuju Mekah. Dan ini perjalanan yang sangat didambakan oleh Imam Bukhari. Selain bisa melaksanakan ibadah haji, dia juga memiliki kesempatan untuk bertemu dengan para ulama besar yang ada di Mekah. Dan pastinya memiliki keilmuan hadis yang sangat luar biasa. Nah, pada saat musim haji sudah selesai, ibu dan saudara Imam Bukhari kembali lagi ke Bukhara, sementara Imam Bukhari memilih menetap di Mekah. Dan tentunya selama di Mekah, Imam Bukhari belajar dengan ulama-ulama besar yang ada di Mekah. Imam Bukhari meninggalkan karya tulisan yang sangat berharga bagi seluruh umat muslim di dunia. Karya itu adalah kitab Sahih Hadis Bukhari. Dan kitab ini merupakan rujukan utama bagi kebanyakan ahli agama dalam mengkaji agama khususnya hadis. Ya, kalau kita membicarakan tentang agama dan kemudian ada yang membicarakan hadis Sahih Bukhari, maka sudah tidak akan ada lagi perdebatan tentang kesahihan hadis tersebut. Ya, begitulah kira-kira kepercayaan kita umat Islam terhadap hadis yang beliau riwayatkan, sehingga setiap hadis yang disahihkan beliau sudah tidak ada lagi perdebatan tentang itu. Lalu bagaimana kira-kira proses Imam Bukhari mengumpulkan hadis-hadis tersebut sehingga lahirlah kitab-kitab hadis yang sangat kita percaya ini? Kisahnya, pernah pada suatu ketika Imam Bukhari duduk pada satu majelis. Di majelis itu ada jamaah yang menyarankan agar semua hadis-hadis Nabi dikumpulkan pada satu kitab. Nah, dari usulan tersebut, Imam Bukhari mulai menyusun kitab hadis dan yang paling terkenal adalah kitab Sahih Bukhari. Di Mekah beliau belajar dengan banyak ulama dan kemudian beliau berkunjung ke Madinah dan tercatat beliau menetap di dua kota itu selama 6 tahun. Dan kemudian beliau berkelana ke banyak daerah mulai dari negeri Syam, Mesir, Aljazair, Basrah, Kufah, dan Baghdad. Lalu kira-kira apa yang beliau lakukan ke banyak tempat tersebut? Dan jawabannya hanya satu, yaitu mengumpulkan hadis. Saat beliau mendengar ada seseorang yang memiliki satu hadis yang berasal dari Rasulullah SAW,
maka beliau akan mendatangi orang tersebut dimanapun tempatnya. Dan pastinya beliau akan bertanya tentang hadis tersebut dan menelitinya. Secara keilmuan, syarat sahihnya sebuah hadis yaitu ketersambungan sanad antar perawinya. Perawinya adalah orang-orang yang soleh dan terjaga kepribadiannya serta kuat hafalannya. Dan kemudian matonnya tidak terdapat kejanggalan dan celah. Nah, sanad itu ibaratnya silsilah hadis yang terhubung dari Imam Bukhari sampai ke Rasulullah SAW. Dan perawi adalah orang-orang yang ada di dalam silsilah tersebut. Sedangkan maton adalah redaksi atau isi hadis tersebut yang benar-benar sesuai dengan apa yang disampaikan atau yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan inilah poin-poin utama yang dilakukan oleh ahli hadis untuk mensahihkan sebuah hadis. Nah, khususnya untuk Imam Bukhari, hadis yang beliau sahihkan mengharuskan para perawinya bertemu dan saling bicara, atau dikenal dengan istilah subuhul ligho. Jadi sanad antar perawinya harus saling bertemu. Selain itu, Imam Bukhari juga meneliti kepribadian para perawi hadis tersebut. Siapa orangnya, bagaimana ibadahnya, bagaimana hafalannya, seperti apa standar akademisnya, seperti apa akhlaknya, dan jika ada celah seperti perawi ini ibadahnya kurang bagus atau hafalannya jelek, atau akhlaknya buruk, apalagi didengar pernah berbohong, maka hadis tersebut otomatis tidak akan disahihkan oleh Imam Bukhari. Jadi mensahihkan hadis tersebut adalah tanggung jawab yang besar. Nah, kemudian jika ada hadis itu yang palsu dan disahihkan oleh Imam Bukhari, tentu tanggung jawabnya tidak main-main. Kita bisa membayangkan sudah berapa orang yang membaca hadis tersebut mulai dari beliau hidup sampai akhir zaman nanti. Nah, untuk memastikan kesahihan hadis yang beliau dapatkan, Imam Bukhari tidak semata hanya belajar dengan gurunya. Beliau akan menemui langsung orang yang memiliki hadis tersebut, sejauh apapun tempatnya. Jadi jangan heran kalau kita mendengar Imam Bukhari menempuh perjalanan beratus kilometer dan menempuh waktu berbulan-bulan hanya demi mendapatkan sebuah hadis. Dan ini yang paling penting. Jadi sebelum menulis atau mensahihkan hadis, Imam Bukhari melakukan sholat istikharah sebanyak 2 rakaat. Jadi seorang muridnya pernah mendengar Imam Bukhari berkata, "Saya menyusun kitab Al-Jami' As-Sahih ini di Masjid Al-Haram Mekah. Dan saya tidak mencantumkan sebuah hadis pun kecuali sesudah sholat istikharah 2 rakaat. Memohon pertolongan kepada Allah dan sesudah meyakini betul bahwa hadis itu benar-benar sahih." Imam Bukhari menghabiskan waktu selama 16 tahun untuk berkelana ke berbagai kota menemui perawi hadis, mengumpulkan hadis dan menyeleksinya. Perjalanan panjang itu akhirnya membuat sang imam berhasil mengumpulkan 600.000 hadis. Dan dari angka tersebut 600.000-nya dihafal oleh Imam Bukhari. Dan hadis-hadis yang dihafal terdiri dari 200.000 hadis palsu dan 100.000 hadis sahih. Jumlah yang banyak itu tidak lantas dimasukkan semua ke dalam Sahih Bukhari. Dalam 100.000 hadis yang sahih, menurut Syekh Ibnu Hajar Asqalani, jumlah hadis di kitab tersebut adalah 9.082 hadis sahih. Jumlah ini diseleksi dengan metode yang sangat ketat, agar kelak semua orang yang membaca kitab tersebut tidak tersesat. Ada lebih 1.000 guru yang menjadi tempatnya untuk menuntut ilmu. Dia pernah berujar bahwa kitab fenomenalnya Jami'as As-Sahih dikumpulkan dari menemui lebih dari 1.080 pakar hadis. Imam Bukhari memberikan sumbangsih yang sangat besar untuk umat Islam. Kitab Sahih beliau yang membuat kita sebagai umat Islam yang jauh dari generasi terbaik umat Islam dapat mengetahui mana hadis sahih dan mana yang tidak. Dan pastinya tanpa mengecilkan ahli hadis setelah era Imam Bukhari. Bahkan saking luhurnya karya dari Imam Bukhari, selain Al-Quran, kitab Sahih Bukhari bisa menjadi pegangan kita dalam menjalani kehidupan. Dalam usia 62 tahun kurang 13 hari, Imam Bukhari berpulang ke rahmatullah pada malam Sabtu atau pada malam Idul Fitri pada saat sholat Isya. Dia dimakamkan pada hari Idul Fitri setelah sholat zuhur pada tahun 256 Hijriah. Beliau meninggal di Kartan di sebuah desa di Semarkand di Uzbekistan. Ketika itu beliau mendatangi sanak familinya dan beliau meninggal di sana dan juga dimakamkan di wilayah tersebut. Dan pastinya lautan manusia mensolatkannya dan mengiringi pemakamannya. Beberapa sumber menyebutkan bahwa jasad dari Imam Bukhari mengeluarkan bau wangi semerbak, lebih wangi dari aroma kasturi.
Bahkan makamnya tetap mengeluarkan bau wangi setelah 3 hari dimakamkan. Banyak orang menilai bau wangi itu adalah bentuk keridhaan Allah selama beliau hidup di dunia. Tapi ada cerita unik, bahwasanya presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, adalah orang yang meminta presiden Uni Soviet yang pada saat itu menguasai Uzbekistan untuk mencari makam Imam Bukhari yang bisa dikatakan tidak diketahui keberadaannya setelah ratusan tahun. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1956 dan sudah banyak artikel yang membahas ini. Imam Bukhari meninggalkan karya tulisan yang sangat luar biasa untuk peradaban umat Islam di seluruh dunia. Dan yang paling terkenal adalah kitab Sahih Bukhari yang oleh Dr. Ahmad Amin dan Dr. Ali Hasan Abdul Qadir membaginya ke dalam 97 kitab dan 3.450 bab. Sementara dalam sejarah Kirmani dan naskah Sindi masing-masing hanya tercatat 72 kitab dan 63 kitab. Kitab ini adalah rujukan terbaik untuk belajar hadis. Namun untuk mempelajarinya harus dibarengi dengan membaca kitab syarah atau kitab penjelasannya. Dan rekomendasi kitab syarah untuk mempelajari kitab Sahih Bukhari adalah kitab Fathul Bari karya Syekh Ibnu Hajar Asqalani. Nah, itulah penjelasan kita tentang sosok Imam Bukhari, ulama perawi dan ahli hadis yang sampai sekarang namanya masih masyhur didengar oleh kita. Namun di balik kemasyhurannya ada cerita perjalanan panjang yang dilakukan oleh Imam Bukhari menemui ribuan orang, kemudian mengumpulkan hadis-hadis dan meneliti kesahihannya. Yang tujuannya agar kita sekarang lebih mudah mempelajari hadis-hadis sahih tanpa harus melalui perjalanan yang beliau lalui. Semoga kita semua bisa menarik nilai positif dari perjalanan beliau. Dan jika ada kekeliruan atau kesalahan di dalam materi ini, silakan beri masukan melalui kolom komentar di bawah. Tetap semangat puasanya, yang mungkin 4 hari atau 3 hari lagi kita akan menuju kemenangan. Semoga amal ibadah kita di bulan puasa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Diki Afandi, salam Elenio.